Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian ada warta lisan yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Wahyu S. Wibowo dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kedua, kebaktian akhir tahun diadakan pada hari Senin 31 Desember jam 6 sore. Tiga, kebaktian tahun baru diadakan pada hari Selasa 1 Januari jam 5 sore. Anggota jemaat dihimbau untuk tidak membawa ransel atau barang bawaan kecuali tas kecil karena petugas keamanan akan melakukan pemeriksaan tas untuk prosedur keamanan. Mohon kerjasama anggota jemaat agar kebaktian dapat berjalan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk memulai kebaktian, kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada kebaktian pagi hari ini adalah sapaan kepada keluarga. Kita akan merenungkan kembali kehadiran Tuhan di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing.
Saudara-saudara, nats pembuka dari Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan kita harus mengakui keberadaan kita. Keberadaan sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pengampunan, dan pembaharuan hidup dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita mengambil saat untuk secara pribadi mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan, mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dan penyertaan Tuhan melangkah dalam pembaharuan hidup. Mari kita berdoa secara pribadi untuk melihat kembali dan mengakui keberadaan diri kita. Ya Tuhan, itulah pengakuan kami. Itulah keberadaan diri kami yang kami buka di hadapan Tuhan. Seraya kami memohon agar Engkau berkenan mengampuni kami, berkenan untuk membaharui hidup kami dan berjalan bersama dengan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Kristus, bawalah kami dalam genggaman-Mu menuju pada pembaharuan hidup. Demi Kristus Yesus, Putra-Mu, Juru Selamat dan Penebus kami mengakui keberadaan diri kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mengakui dosa secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berpaling dari kejahatan kita, dan hidup bersama dengan Tuhan dalam pembaharuan, maka itu tidaklah percuma. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Cantate Domino, alleluia.
Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami, menopang kami untuk tetap berada dalam pengertian yang benar akan firman itu, melayakkan kami untuk berkata-kata tentang firman itu, dan mendorong hidup kami untuk berpadanan dengan firman itu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami terus-menerus melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. Dalam perikop ini dikisahkan Samuel diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan pada masa kecilnya, dan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Beginilah firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamanya semuanya
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa relasi dengan sesama dapat juga menjadi ukuran relasi manusia dengan Tuhan. Semakin manusia mengasihi Tuhan, ia akan semakin mengasihi sesamanya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2, ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat Natal. Masih Natalan toh ya? Masih ada kue Natal. Oh sudah habis ya, enggak apa-apa kalau sudah habis gitu kan. Saudara-saudara, momen Natal, momen akhir tahun itu biasanya momen keluarga. Momen Natal, momen akhir tahun itu adalah kesempatan di mana kita berkumpul bersama dengan keluarga. Anak-anak yang sepanjang tahun tidak bersama dengan kita, mungkin kuliah, mungkin bekerja, mungkin berumah tangga di kota lain, sekarang ada bersama dengan saudara-saudara. Walaupun tidak semua bisa seperti itu. Momen Natal, momen akhir tahun adalah momen di mana kita menikmati kembali kebersamaan kita dengan keluarga. Barangkali sepanjang tahun kita kontak dengan mereka, tetapi kontak kita hanya melalui alat media sosial. Kontak kita hanya melalui handphone. Kita bertelepon kepada mereka, kita bisa melihat wajah mereka, tetapi saya tidak bisa menepuk pundak mereka. Saya hanya bisa menepuk handphonenya saja, tetapi tidak bisa menepuk pundak mereka. Bagaimanapun teknologi modern mempunyai keterbatasan. Sepanjang tahun kita hanya SMS, WA dengan mereka, tetapi menjelang Natal atau kemudian akhir tahun kita bisa bertemu, bertatap muka, bercengkrama bersama, bergurau bersama, memeluk bersama, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Hotel di tempat saya menginap penuh dengan keluarga-keluarga. Cuman saya yang sendirian, bujangan di sana gitu kan.
Saya lihat ada 3-4 orang bersama dengan anak-anak mereka, istri mereka, penuh dengan keluarga-keluarga. Jadi hotel tempat saya menginap penuh dengan anak-anak. Dan saya senang ketika keluarga-keluarga itu datang bersama-sama. Konon saudara-saudara, salah satu ciri dari keluarga modern adalah dalam kehidupan berkeluarga, dia memakai teknologi. Tapi ya bagi orang timur barangkali kita perlu bersikap kritis terhadap ini. Penggunaan teknologi sebagai salah satu ciri dari keluarga modern, tentu itu ada. Katanya loh ya, katanya lumrah sekali kalau anak-anak zaman sekarang sudah dilengkapi dengan handphone. Betul apa enggak ya? Kelas 1, kelas 2, bahkan balita sudah dilengkapi dengan handphone. Katanya lumrah. Lumrah apa enggak sih? Itu lumrah Pak. Kenapa? Karena nanti kan dia sekolah dan kemudian orang tuanya butuh ngontak dan lain sebagainya. Tapi ngontak itu kan hanya 1-2 menit. Sisanya dipakai buat apa? YouTube-YouTubean gitu kan. Jadi anaknya sibuk dengan YouTube-nya, mamanya sibuk dengan media sosialnya. Gitu. Jadi mamanya tidak ingin terganggu atau bapaknya tidak ingin terganggu dengan anaknya dan kemudian bercengkrama masing-masing dengan gadgetnya. Tentu ada ciri lain dari keluarga modern. Ciri lain dari keluarga modern adalah peran istri yang berbeda. Keluarga tradisional katanya peran istri adalah domestik. Domestik itu berarti hanya urusan rumah. Tapi di keluarga modern, istri juga bisa berperan di tengah kehidupan publik. Saya itu pernah jadi ketua RT 7 tahun di kampung saya, di Jogja sana. Dan kalau rapat warga, itu yang datang bapak-bapak. Sehingga kemudian saya berkata, loh ini kan rapat warga, kenapa yang datang cuma bapak-bapak? Nanti Pak, ibu-ibunya nunggu kabar dari bapak-bapaknya saja katanya. Enggak, harusnya ibu-ibunya pun datang, namanya juga rapat warga. Kalau ternyata kepala keluarganya tidak ada, ibunya nggak mau datang. Kenapa? Karena dipikir yang harus mewakili keluarga di rapat RT adalah bapaknya. Dan saya mengatakan tidak, kalau memang bapak tidak ada, yo ibu boleh ikut rapat di RT begitu. Nah sehingga kemudian lama-kelamaan kalau rapat warga semuanya ikut begitu. Baik bapaknya maupun ibunya. Jadi rapat warga mirip mirip kumpulan ngerumpi gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, saya malah senang daripada rapat formal dan kemudian berdebat tarik urat leher dan akhirnya marah-marahan satu dengan yang lain begitu kan ya. Lebih gayeng. Nah, dalam keluarga modern, istri boleh berperan di tengah kehidupan publik, punya peran keluar. Nah, saudara-saudara, itu keluarga. Jadi momen Natal, momen akhir tahun adalah momen keluarga, di mana kita berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga. Barangkali banyak juga yang ikut kebaktian di GKI Peterongan saat ini, sebetulnya bukan dari Semarang. Sepanjang tahun tinggal di kota-kota lain. Dan kebetulan ada cuti dan kemudian bersama dengan keluarga berkumpul di tempat ini dan bersama-sama kebaktian di sini. Nah, saudara-saudara, Allah mewujud menjadi manusia. Allah hadir dalam kehidupan dan pergulatan manusia, menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus putranya. Itu yang baru kita rayakan sebagai Natal. Kita merayakan Natal berarti kita merayakan Allah yang mewujud menjadi manusia, hadir dalam kehidupan pergulatan dan pergumulan manusia sebagai seorang manusia. Istilah teologinya disebut sebagai inkarnasi. Allah yang menjadi daging, Allah yang mewujud dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inkarnasi Allah, Allah yang mewujud itu, Allah yang menjadi daging itu, inkarnasi Allah mengambil satu tempat khusus. Tempat khusus dari inkarnasi Allah adalah di tengah keluarga. Keluarga menjadi tempat bertumbuhnya sang inkarnasi Allah itu Yesus Kristus. Keluarga menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya sang inkarnasi Allah itu Yesus Kristus. Keluarga menjadi tempat sang inkarnasi Allah itu dibentuk. Keluarga menjadi tempat sang inkarnasi Allah itu memahami pergumulan-pergumulan manusia, termasuk pergumulan-pergumulan keluarga sebagai lingkup terdekat dari sekitarnya. Sang inkarnasi Allah itu berada di tengah kehidupan keluarga, merasakan kehidupan keluarga dalam kehangatan dan kasih sayang keluarga. Jadi keluarga menjadi tempat persiapan yang ideal bagi sang putra Allah, sang inkarnasi Allah, sebelum ia kemudian keluar ke masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Allah tidak memilih membesarkan Yesus di padang gurun bersama dengan para serigala,
tetapi Allah memilih membesarkan Yesus dalam keluarga. Allah tidak memilih membesarkan Yesus di hutan seperti Tarzan yang melompat ke sana kemari di atas pohon. Tetapi Allah memilih membesarkan Yesus di tengah kehidupan keluarga bersama dengan mama papanya. Allah tidak memilih langsung menjadikan Yesus besar, begitu lahir langsung besar. Tetapi Allah memilih untuk membesarkan Yesus sama seperti anak-anak yang lain, mulai bertumbuh dari nol, sekian bulan, sekian tahun, terus di tengah kehidupan keluarga. Supaya Yesus bisa merasakan pergumulan-pergumulan keluarga itu. Yesus menghabiskan masa kecil, masa remajanya, bahkan pemudanya, di tengah kehidupan keluarga. Di tengah Yusuf dan Maria, dan bersama dengan saudara-saudara yang lain. Atau, kalau dibahasakan dengan bahasa lain, saya bisa mengatakan begini. Allah menghadirkan karya keselamatannya, memunculkan karya penebusannya menggunakan keluarga. Allah menghadirkan dan menyapa kehidupan dunia dan umat manusia melalui keluarga. Nah, apa yang ada dalam diri keluarga sehingga Allah memilih membesarkan Yesus dalam keluarga? Apa yang ada sebetulnya di dalam diri keluarga sehingga Allah kemudian memilih membesarkan Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria dan saudara-saudara Yesus yang lain dalam kehangatan sebuah keluarga? Apa yang ada dalam keluarga sehingga Allah kemudian begitu menghargai keluarga dan memilih menempatkan Sang Putra, inkarnasi Allah itu, di tengah kehidupan keluarga? Yang pertama, saudara-saudara, belajar mengenal iman kepada Allah dan religiusitas. Iman berarti keterikatan secara personal seseorang dengan Allah. Iman berarti perasaan personal seseorang dengan Allah. Iman berarti kepasrahan seseorang secara personal kepada Allah. Iman berarti hubungan relasi personal seseorang dengan Allah. Sementara religiusitas di sana bisa berkaitan dengan keagamaan. Anak-anak kita ajak ke sekolah minggu agar mereka belajar tentang iman dan religiusitas. Namun jangan lupakan bahwa anak-anak kita juga belajar tentang iman dan religiusitas bukan hanya di sekolah minggu, tetapi mereka belajar tentang iman dan religiusitas di rumah, dari rumah. Mereka belajar bagaimana orang tuanya berproses sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mereka belajar bagaimana orang tuanya bergulat dan bergumul sebagai orang yang percaya kepada Allah. Yusuf dan Maria mengajak Yesus ke Yerusalem agar Yesus mengenal tradisi keimanan Israel. Dikatakan oleh Injil Lukas bahwa tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria ke Yerusalem dan Yesus ada bersama dengan mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Yesus itu kan putra Allah. Yesus itu kan inkarnasi Allah. Mengapa Yesus bisa belajar keimanan bersama dengan Yusuf dan Maria? Bukankah sebagai inkarnasi Allah maka sudah pasti dia, kalau menurut istilah Rasul Paulus, setara dengan Allah. Tapi masalahnya bukan itu, saudara-saudara. Masalahnya adalah Allah ingin menjadikan keluarga itu sebagai role model bagi Yesus. Allah ingin supaya Yesus bertumbuh dan besar sebagai manusia di tengah kehidupan keluarga, merasakan keprihatinan dan pergumulan keluarga, merasakan susah payahnya kehidupan berkeluarga, dan dengan itu kemudian Yesus merasakan bagaimana keimanan Yusuf dan Maria berjalan bersama dengan dia. Allah menempatkan keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Demikian juga dengan Elkana. Dengan Elkana dan Hana, orang tua Samuel. Mereka memilih untuk membesarkan Samuel, mengajak Samuel mengenal iman kepada Allah, mengajak Samuel untuk mengenal religiusitas Israel, mengajak Samuel untuk mengenal keimanan orang tua mereka kepada Allah, dengan terus-menerus mengajak Samuel pergi ke bait Allah. Jadi baik Yesus maupun Samuel, mereka mengenal Allah lewat pergumulan dan kesaksian iman orang tuanya. Yesus melihat bagaimana Maria bergumul dan bergulat dengan imannya. Samuel pun melihat bagaimana Elkana dan Hana orang tuanya bergulat dengan keimanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang saya ngenes kalau lihat yang ngenes, miris atau gimana ya, perasaan campur aduk lah begitu kan ya. Kalau lihat orang muda yang kemudian bercerita tentang KKR yang ia ikuti
Dan kemudian ia menceritakan dengan bangga kesaksian-kesaksian di KKR. Saudara-saudara pernah ikut KKR nggak? Ikut ya. Biasanya kalau di KKR suka ada kesaksian kan? Saya sakit, parah. Dan kemudian saya berdoa dan didoakan oleh seluruh keluarga. Tiba-tiba sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Kan begitu kan ya kalau di KKR biasanya. Oh, nggak ada KKR. Ibu saya sakit, meninggal. Puji Tuhan. Nggak ada gitu kan ya KKR yang seperti itu. Mesti disoraki oleh orang banyak begitu kan ya. Saya bangkrut. Bisnis saya kemudian sulit sekali. Tetapi Tuhan menyertai dan kemudian saya bisa berkembang dan berkembang kembali. Saya menghadapi pergumulan berat. Dan kemudian puji Tuhan Allah menyertai. Saya punya tugas ke Papua, tetapi tiket habis oleh karena Natal dan Tahun Baru. Ada tangan Tuhan yang menolong. Saya diberi tiket dan akhirnya bisa pergi tugas ke Papua. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, banyak anak-anak muda sekarang yang kadang-kadang terbuai dengan kesaksian seperti itu, dalam tanda kutip terbuainya. Kadang-kadang mereka bangga dan kemudian terpesona, mungkin terpesona lebih tepat. Terpesona dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di KKR seperti itu, kesaksian orang-orang yang menunjukkan perjuangan iman dan penyertaan Tuhan. Itu tidak salah, itu oke-oke saja. Tetapi saya seling merenung, bukankah kesaksian hidup paling kuat ada pada siapa? Ada pada orang tua. Ketika orang muda belajar soal pergumulan iman seseorang dalam kesaksian di KKR, ada pergumulan iman yang paling dekat dengan dia, orang tuanya. Ketika anak muda belajar soal bagaimana peserta KKR mengungkapkan penyertaan Tuhan kepada dia, ada pergumulan dan penyertaan Tuhan yang paling dekat dengan dia. Dan itu kesaksian paling hidup, orang tuanya. Kesaksian paling hidup dari pergulatan iman seseorang itu ada pada orang tua kita sebetulnya. Kesaksian hidup tentang pergulatan bersama dengan Tuhan itu ada pada orang tua kita. Kesaksian hidup tentang iman jatuh bangun seseorang dalam kehidupan ini ada pada orang tua kita. Mengapa kita harus mengambil contoh dari orang lain? Orang tua kita adalah monumen hidup bagaimana Tuhan menyertai kita. Orang tua kita berjuang puluhan tahun di tengah kehidupan ini, jatuh bangun, salah, benar di tengah kehidupan ini. Dan itulah momen di mana kita melihat penyertaan Tuhan. Anak-anak muda, lihatlah orang tua kalian, disitulah kesaksian hidup paling luar biasa. Anak-anak muda, lihatlah orang tua kalian yang puluhan tahun hidup di dunia ini, bergumul bersama dengan Tuhan, bergulat bersama dengan iman mereka. Itulah kesaksian hidup yang paling luar biasa. Dan para orang tua, ceritakanlah itu kepada anak-anaknya. Ceritakanlah betapa saudara-saudara berjuang dan bergumul dengan keimanan saudara-saudara. Ceritakanlah itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa merasakan bahwa Allah yang sama yang menyertai orang tua mereka adalah Allah yang juga akan menyertai saya sebagai anaknya. Allah yang sama yang menyertai dan bergulat bersama dengan orang tua mereka adalah Allah yang juga ada bersama dengan mereka sepanjang kehidupan mereka. Mari kita bercerita kepada anak-anak kita jatuh bangun kita di tengah kehidupan ini. Kesaksian paling hidup bagi saya adalah orang tua saya. Puluhan tahun mereka bergulat dengan keimanan mereka. Puluhan tahun mereka bergulat jatuh bangun dengan keimanan mereka. Dan itulah kesaksian paling hidup dalam diri saya, yang melekat erat dengan kehidupan saya. Kadang-kadang kita membanggakan kesaksian orang lain. Padahal di samping kita, di rumah kita, ada kesaksian yang tidak kalah luar biasa dan hebatnya. Tapi kita menganggap remeh. Seolah-olah itu bukan sapaan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dalam kehidupan keluarga, kita mengenal keimanan. Itu yang pertama. Dalam kehidupan keluarga, kita belajar jatuh bangunnya hidup beriman. Di tengah kehidupan keluarga, kita belajar perjuangan iman, mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tengah dunia ini. Maka Allah kemudian memilih menempatkan Yesus dalam satu keluarga. Yang kedua, Kolose menambahkan bahwa keluarga adalah tempat kita belajar cinta kasih. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengemukakan bagaimana sebuah persekutuan harus hidup dalam sebuah cinta kasih. Di dalamnya ada pengampunan, ada kemurahan hati, ada permakluman, ada belas kasihan dan lain sebagainya.
Bagi Rasul Paulus, ikatan keluarga adalah ikatan cinta kasih. Dan karena itu keluarga adalah simbol realita cinta kasih Allah. Pada bagian lain nanti Paulus akan mengatakan bahwa akan memberikan metafor atau perumpamaan bahwa kehidupan Yesus dengan jemaatnya mirip keluarga. Yesus sebagai sang pengantin laki-laki, jemaat sebagai sang pengantin atau sang mempelai perempuan. Cinta kasih adalah pemberian diri. Di sana ada pengorbanan, di sana ada kasih. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus naik ke atas kayu salib diiringi oleh air mata ibunya. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus naik ke atas kayu salib sambil melihat air mata ibunya yang menangis. Melihat anaknya menderita seperti itu. Anak-anak muda, barangkali saudara-saudara tidak pernah tahu ibu Anda menangis sedemikian rupa. Tetapi 1-2 kali ibu Anda menangis sedemikian rupa, melihat kesulitan pergumulan dan perjuangan Anda. Sama kayak Yesus. Yesus di atas kayu salib melihat bagaimana ibunya menangis, menyaksikan anaknya yang menderita. Dan tangisan itu adalah tangisan kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang sempurna bersih tanpa dosa. Demikian juga dengan keluarga kita. Keluarga kita bukanlah keluarga yang sempurna, bersih tanpa dosa. Suami kita bukanlah suami yang sempurna, bersih tanpa dosa, cacat dan celak. Istri kita juga bukanlah istri yang sempurna, bersih tanpa cacat, celak, curang dan lain sebagainya. Anak-anak kita juga bukan anak-anak yang sempurna, bersih tanpa dosa, tanpa cacat dan celah. Orang tua kita juga bukan orang tua yang sempurna, bersih tanpa cacat dan celah. Tapi apa yang menyebabkan orang-orang yang tidak sempurna itu bisa berada dalam satu rumah? Hanya oleh karena kasih. Kasihlah yang meniadakan semuanya itu. Kasihlah yang menutupi kekurangan. Kasihlah yang mengangkat kalau ada di antara anggota keluarga kita yang terjatuh. Kasihlah yang merangkul semuanya. Hanya kasih yang menyebabkan keluarga-keluarga yang terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna itu bisa bersatu. Tanpa kasih, kekurangan itu akan selalu dipermasalahkan. Tanpa kasih, dosa itu akan selalu dimunculkan. Tanpa kasih, maka yang tidak sempurna itu akan selalu diangkat ke atas. Bapak Ibu, kalau kita mendengar pejabat-pejabat yang dicap korupsi, ditangkap oleh KPK, korupsi, kita kemudian beramai-ramai menghujatnya kan? Wah, pejabat itu korupsi. Tapi apakah keluarga, anak istrinya menghujat orang tuanya? Anak istrinya akan tetap mengatakan apa? Dia bapak yang hebat bagi saya. Dia bapak yang hebat, ketika saya kecil dia menggendong saya dan menyelamatkan saya. Ketika kecil dia melindungi saya dan memberikan keamanan kepada saya. Kita mencapnya korupsi, tapi anak istrinya akan menganggap dia sebagai pahlawan. Kenapa? Karena mereka puluhan tahun hidup bersama dengan si bapak. Dan mereka merasakan betul betapa kasih itu kemudian meniadakan berbagai macam noda yang ada di tengah kehidupan keluarga. Berada bersama dalam sebuah proses pemulihan di tengah kehidupan kita. Dari keluarga kita belajar pengampunan dan pemulihan. Dari keluarga kita belajar untuk mengampuni dan saling membaharui. Hanya kadang-kadang justru dari keluarga kita juga kita belajar balas dendam. Nah, itu yang seringkali kemudian berjalan sebaliknya. Kalau ada 2 anak, satu usia 6 atau 7 tahun, yang satu usia 5 atau 4 tahun, adiknya begitu, bermain bersama. Dan kemudian si kakak mendorong si adik dan mengambil mobil-mobilan si adik, lari. Si adik menangis. Ibunya atau orang tuanya biasanya ngapain terhadap si adik? Membujuk supaya si adik berhenti menangis. Bagaimana caranya? Nah, biasanya tidak semua, tapi kadang-kadang kita kemudian membujuk dengan cara begini. Kita panggil si kakak, sini. Dan kemudian kita selentik. Selentik itu apa? Sentil ya. Disentil telinga si kakak. Adiknya kemudian berhenti menangis ketika si kakak itu disentil. Pertanyaannya adalah, si adik berhenti menangis karena apa, saudara-saudara? Adik itu berhenti menangis karena apa? Karena kakaknya sudah disentil. Apa artinya kalau kakaknya disentil? Artinya adalah kakaknya sudah dibalas oleh si adik. Mata ganti mata, gigi ganti
gigi. Pak, itu kan bohong-bohongan, Pak. Kalau bohong-bohongan ya anaknya tetap nangis. Sampai dia besar, barangkali akan muncul selalu di kepalanya. Kalau saya diperlakukan tidak baik, maka saya akan berhenti menangis kalau orang lain saya hancurkan. Saya baru berhenti menangis kalau dia saya hancurkan sampai sehancur-hancurnya. Seperti kakak saya dulu disentil oleh mama saya. Secara tidak sadar kemudian tumbuh besar dalam budaya dan pemikiran seperti itu. Itu yang kedua. Di tengah kehidupan keluarga kita belajar cinta kasih, di sana ada kebesaran hati, di sana ada pengampunan, di sana ada pemulihan, di sana ada karya hidup yang luar biasa berkaitan dengan pembaharuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kok Allah menempatkan Yesus di tengah kehidupan keluarga? Melalui keluarga, Yesus akan belajar nilai-nilai dan tradisi, khususnya Yahudi. Yesus dan Samuel diajarkan nilai-nilai keyahudian oleh orang tua mereka. Lukas mengemukakan bahwa Yesus tetap dalam pengasuhan Yusuf dan Maria sampai besar. Dan Lukas kemudian mengatakan, semakin besar hikmatnya semakin bertambah. Itu berarti apa yang ada di tengah kehidupan keluarga ikut mendorong, ikut membantu, ikut berperan untuk meningkatkan hikmat anak muda, anak remaja yang bernama Yesus ini. Juga Samuel, kitab Samuel mengatakan semakin besar semakin baik. Itu berarti pembinaan Elkana dan Hana berhasil untuk membuat dia semakin besar semakin baik, semakin bertambah hikmatnya. Pengasuhan Yusuf dan Maria membuat Yesus bertambah hikmatnya. Pengasuhan Elkana dan Hana membuat Samuel juga bertambah hikmatnya. Sebenarnya kita pun demikian. Kita sejak awal mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai tertentu. Disadari apa tidak, kita selalu mengajarkan nilai-nilai tertentu. Ketika kita meminta anak kita yang masih kecil, kalau diberi orang menerima dengan tangan kanan, itu kan ada nilai tertentu di benak kita. Kenapa kok Bapak Ibu meminta anak-anaknya menerima dengan tangan kanan? Oh, karena tangan kanan tangan yang sopan. Itu di timur kan, kalau di barat kiri kanan no problem gitu kan ya. Tangan yang sopan. Berarti Bapak Ibu sedang mengajarkan satu nilai kepada anak-anaknya. Apa itu? Kesopanan. Kalau menerima sesuatu ucap terima kasih. Oh, terima kasih. Bapak Ibu sedang mengajarkan sesuatu. Nilai-nilai, entah disengaja apa tidak. Kita sedang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, hanya kadang-kadang saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita sulit untuk membedakan antara yang baik dan benar. Ketika segala sesuatu bisa diputar balik sedemikian rupa, dan itu bisa membingungkan anak-anak kita. Kita sulit membedakan antara yang baik dan tidak baik. Ketika segala sesuatu bisa diputar balik sedemikian rupa, dan pada akhirnya kita gamang untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang situasi-situasi tertentu membuat kita kemudian kebingungan terhadap hal yang seperti itu. Kalau orang dewasa oke, dia kemudian bisa ngambil keputusan, tapi anak-anak itu yang harus dituntun. Contoh begini, kalau suatu ketika, anggap misal umpama jika ada anak sekolah minggu GKI Peterongan, dia pulang sekolah minggu. Di sekolah minggu dia diajar oleh guru sekolah minggunya, adik-adik tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kalau menemukan barang milik orang lain, kembalikan pada yang punya. Itu yang namanya jujur. Diajar begitu. Dia pulang, menyusuri jalan, pulang sambil bersiul-siul karena rumahnya dekat gereja. Tiba-tiba dia lihat di trotoar ada uang 100.000 rupiah. Anak usia 10 tahun sudah tahu tuh ya, uang 100.000 rupiah. Wah, ada uang 100.000 rupiah. Kemudian ia ingat kata-kata guru sekolah minggunya itu, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Dia celingak-celinguk dan kemudian ia melihat ada seorang bapak berjalan dan ia mendekat ke arah Bapak Ibu. Pak, boleh minta tolong? Ada apa, Dek? Uang ini bukan uang saya dan saya tidak boleh mengambilnya. Saya harus mengembalikan pada yang punya, tapi saya nggak tahu. Bolehkah saya minta tolong Bapak untuk mengembalikan uang ini pada yang punya? Bapak itu mengatakan, oh mari silahkan. Menurut Bapak Ibu, anak ini bodoh atau jujur? Bodoh apa jujur? Jujur? Yakin? Kalau jujur, berarti Bapak Ibu harus melakukan hal yang sama. Tapi Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama apa enggak?
Banyak yang geleng-geleng kepala begitu. Kalau kita mengatakan jujur, maka kita harus melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita mengatakan bodoh, berarti tindakan itu? Nah iya, lalu bagaimana Pak? Yang dibahas di PA nanti gitu kan ya. Tapi itu yang seringkali kemudian memunculkan situasi-situasi tertentu yang menyebabkan anak-anak kita bingung bagaimana kita harus bersikap. Dia pulang dengan gembira karena tadi berhasil melakukan apa yang diajarkan di sekolah minggu. Dia cerita sama mamanya karena mamanya masuk sore. Mak, aku pulang sekolah minggu. Oh iya, diajar apa di sekolah minggu? Bapak ibu kan suka begitu sama anak-anaknya. Diajar apa di sekolah minggu? Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Bagus itu nak, kamu harus begitu. Jadi nggak pernah ya, jangan pernah kamu ngambil barang milik temanmu ya. Iya mak, tadi saya menemu uang 100.000. Oh ya, mana uangnya? Lah kan tidak boleh mengambil barang milik orang mak. Jadi saya berikan kepada bapak yang lewat untuk disampaikan kepada yang punya. Bodoh kau, kata mamanya gitu kan. Anak kita bingung nggak? Bingung saudara-saudara. Anak kita bingung dalam situasi seperti itu. Nah, itu yang seringkali kemudian menyebabkan pada akhirnya nilai-nilai itu menjadi sedemikian rupa gamang. Ya kita orang dewasa kemudian tahu bahwa ternyata hidup ini tidak sehitam putih seperti yang kita bayangkan, tapi anak-anak seringkali belum tahu yang seperti itu. Itulah 3 hal yang kemudian menyebabkan Allah menempatkan Yesus di tengah kehidupan keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyapa kita dengan cintanya melalui keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita menjumpai kasih Allah. Keluarga adalah tempat pertama kita menjumpai kasih Allah. Dan karena itu, peristiwa kelahiran selalu disambut gembira oleh keluarga. Tradisi Jawa ada upacara, apa istilahnya? Tingkeban ya, 7 bulanan. Menyambut kelahiran sang bayi. Itu apa? Ucapan syukur bahwa Allah menyertai di tengah kehidupan keluarga. Si bayi sudah merasakan sapaan keimanan itu bahkan sejak ia di dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama kita bisa menjumpai kasih Allah. 1 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2018. Besok saudara-saudara sudah kebaktian lagi di sini untuk kebaktian tutup tahun. Lihatlah perjalanan keluarga kita tahun 2018 ini. Lihatlah dan ingat kembali perjalanan keluarga kita tahun 2018 ini. Lihatlah dan flashback ke belakang perjalanan kehidupan keluarga kita di tahun 2018 ini. Mungkin di sana ada pergulatan dan pertengkaran. Mungkin di sana sini ada kesulitan yang menghadang kita. Mungkin di sana sini kita harus tertatih-tatih dalam kehidupan berkeluarga. Di sana sini kita harus terseok-seok untuk melewati tahun 2018 bersama dengan keluarga. Tetapi lihatlah sapaan Tuhan di sana. Lihatlah penyertaan Tuhan di sana. Dan kita akan tahu persis, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Amin. Sebagai respon terhadap firman yang sudah kita dengar, marilah kita bersama dengan umat kudusnya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di tengah beragam kesulitan, kejatuhan, pergumulan-pergumulan yang ada, kami melihat kehadiran Tuhan yang selalu mematangkan kami dan membawa kami dalam pembaharuan hidup. Kami bersyukur untuk sapaan-sapaan Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami, menguatkan kami dan membaharui terus-menerus kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan untuk terus-menerus melihat cahaya kasih Tuhan dalam hidup keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu di GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segenap anggota jemaat, memampukan mereka untuk melihat kasih rahmat Tuhan, memampukan mereka untuk bergembira dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu, orang-orang yang mengulurkan tangan untuk kehidupan pelayanan yang lebih baik, sehingga kegembiraan pun memancar dari miri mereka. Tuhan memberkati anggota jemaat yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Sudarmanto. Tuhan memberkati dan menghapuskan air mata dari pipi mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam mewartakan kasih sayang Tuhan di tengah kehidupan masyarakat kota Semarang. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, kota di mana kami berada. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalankan proses ekonomi dengan baik. Tuhan memampukan kami untuk menyapa sesama kami yang berbeda dengan baik. Tuhan memampukan kami untuk bersikap atas perbedaan dengan baik. Dan Tuhan menolong kami dalam pesta demokrasi 2018-2019, sehingga kami boleh dewasa dalam hidup berdemokrasi. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami beragam keprihatinan dan penderitaan hidup. Mereka yang menjadi pengungsi oleh karena bencana alam di berbagai macam tempat di Indonesia, di Lampung, di Banten, di Sulawesi Tengah, di Lombok, di Tanah Sinabung. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka dan menolong mereka. Tuhan hadir dan memberkati mereka yang didiskriminasi oleh beragam hal, etnis, agama, suku. Tuhan menolong dan bersama dengan mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kemiskinan dan sulit untuk mendapatkan akses kehidupan yang lebih baik. Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan juga menyertai setiap orang yang terpanggil termasuk gereja Tuhan untuk membantu dan mendampingi mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa ya Tuhan bagi upaya perdamaian di berbagai macam pelosok negeri. Hadirlah dalam upaya-upaya perdamaian itu, mampukan kami untuk bisa menahan konflik dan mengambil jalan negosiasi perdamaian atas beragam situasi yang terjadi. Besertalah dengan setiap orang dan lembaga yang hadir bersama dengan mereka di tengah-tengah, di daerah-daerah yang berkonflik. Besertalah juga dengan setiap orang dan lembaga ya Tuhan yang mengupayakan pelestarian alam lingkungan hidup di berbagai macam tempat. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami berjalan memasuki masa depan tanpa tahu apa yang kami alami. Masa depan berisi beragam kemungkinan yang bisa terjadi.
Barangkali esok kami akan mengalami penderitaan, duka cita, air mata. Atau esok kami akan mengalami keberuntungan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari ya Tuhan. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menyapa kami. Sehingga dalam apapun yang kami alami, baik duka cita air mata maupun keberuntungan kebaikan, tidak menyebabkan kami undur dari Tuhan, tetapi senantiasa menyebabkan kami berpegang pada Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu pula, bersama-sama kami hendak berdoa. Saatnya bagi kita untuk berikan persembahan. Dan nats persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan berdoa. Ya Bapa yang baik, inilah saat yang tepat bagi kami untuk melihat ke belakang, menyusuri jejak-jejak yang sudah kami tinggalkan di tahun ini. Untuk banyak duka, kesedihan, kehilangan yang kami rasakan. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang sudah memberi kami kekuatan dan penghiburan, hingga sampai pagi hari ini kami masih bisa hadir dalam ibadah ini. Saat kami mengawali tahun ini dengan banyak keluhan dan kecemasan, ternyata berkat Tuhan mencukupi kami hingga sampai di penghujung tahun. Tiang awan-Mu melindungi kami dari teriknya tekanan hidup. Tiang api-Mu berjalan menerangi jalan kami, yang kadang tampak gelap dan menakutkan. Kami juga hendak bersyukur untuk setiap kejutan-Mu di tahun ini, setiap anggota baru, dan suasana baru dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam lingkungan kami. Untuk setiap tawa dan sukacita yang kami rayakan di hari-hari kebersamaan kami. Untuk setiap keberhasilan dan target-target yang terpenuhi di tahun ini. Semuanya membuat kami merasa disapa Tuhan. Ya Bapa, Engkau memang sungguh baik. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami dengan penuh syukur. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami terus, agar kami dan seisi rumah kami terus belajar
untuk menjadi lebih taat, mendengar suara-Mu sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bergembiralah bersama dengan keluarga saudara-saudara, bercengkramalah dengan keluarga saudara-saudara, dan lihatlah bahwa ada tapak-tapak penyertaan Tuhan di sana. Dan melalui itulah, saudara-saudara mewartakan semuanya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.